benih mengalir dalam sungai kasih-Ku, puasa damai jelas. Salam, selamat pagi, selamat mengikuti ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020. Ibadah tetap dilakukan di rumah masing-masing untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Jemaat, kita patut mengucap puji syukur karena sampai saat ini dan semoga seterusnya jemaat kita GKJW Sindrojo Induk Pantan tidak satu pun terkena virus COVID-19. Amin. Itu semua atas perlindungan dan berkat Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita tetap melakukan anjuran pemerintah, yaitu jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, dan memakai masker. Dan jangan lupa, jangan panik dan jangan piknik. Memperkuat iman dan memperkuat imun kita, kekebalan tubuh kita. Jemaat, kami undang untuk berdiri, kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 4. Hai, mari sembah, bait yang pertama saja. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama masuk dalam panggilan ibadat, dan marilah hati kita selalu mengatakan yang demikian. Sukacita yang ada hanyalah manakala dalam kehidupan ini selalu dekat erat bersamamu. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa menyertai dalam ibadah di tempat ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membangun ibadah di pagi hari ini, ada dasar kesaksian yang mendasari dalam ibadah kita, yang terambil dalam kitab Kejadian ataupun kitab Musa. Pasalnya pasal yang ke-18 ayat 2 sampai ayat yang ke-5 terkatakan demikian. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah melihatnya, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian berolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang Kau katakan itu. Saudara yang terkasih, itulah yang dilakukan oleh Abraham, saudara-saudara. Mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang dia tidak kenal. Disinyalir, saudara-saudara, ketika orang itu
yaitu boleh dikatakan malaikat yang hadir, yang menjelma sebagai manusia. Namun dapatlah kita pahami lebih lanjut bagaimana sikap Abraham manakala ada tamu 3 orang tadi. Abraham itu menyambut dengan sukacita loh. Tidak hanya dengan sukacita saja, dia ini memberikan sesuatu untuk keberadaan tamunya. Bahkan menyuruh Sarah, saudara-saudara, untuk bisa membuat roti dan memberikan pasugatan untuk para tamunya. Kesaksian yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham. Inilah yang patut kita sikapi dalam hidup dan kehidupan. Di dalam kehidupan kita berserikat, berkumpul dimanapun kita berada. Menyambut keberadaan orang lain dengan kerendahan hati. Bahkan dia memberikan dirinya dengan baik untuk keberadaan orang yang ada. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 249 di bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Warga jemaat kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Dan baiklah saudara-saudara, kita bersama-sama menyatukan hati, mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa, dan mari kita bersama-sama masuk dalam panggilan pertobatan. Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang telah sudi hadir ke muka bumi ini untuk menolong manusia yang penuh dengan rangkaian dosa. Tuhan, inilah keberadaan diri kami. Kami buka keberadaan diri kami ini, Tuhan, kami serahkan kepadamu. Segala pelanggaran yang kami sengaja ataupun tidak, kesemuanya kami serahkan kepadamu, Tuhan. Basuhlah, biratlah segala dosa yang telah kami perbuat. Jadikanlah diri kami ini, Tuhan, umat-umat-Mu yang baru dan setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara yang terkasih, baiklah kita bersama-sama bisa berdiri, dan baiklah kita mendengarkan berita anugerah. Dan sebelum kita mendengarkan berita anugerah, kita bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 395 di bait yang pertama. Ku memberitakan yang terus,
Berita anugerah yang patut kita dengar di pagi hari ini terdapat dalam surat Rasul Paulus di pasamuan yang ada di Roma. Pasalnya yaitu pasal yang kelima, ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat yang ke-8. Terkatakan demikian, saudara-saudara. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan suatu ketekunan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Warga Jemaat, kami persilahkan untuk bisa duduk kembali. Dan tiba saatnya, saudara-saudara, kita akan saling dengar-dengaran sebagian kesaksian iman. Dan pada saat ini kesaksian iman akan dibacakan oleh salah satu anggota Majelis Pasamuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama di minggu yang indah ini terambil di Injil Matius, pasalnya yang ke-9, ayat 35 sampai dengan 38, dan dilanjutkan Matius 10 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum kita baca, mari kita mohon petunjuk kepada Tuhan, kita berdoa. Mari satu hati masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan, di minggu yang indah ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membangun ibadah. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengar dan menggumuli kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan pimpin kami satu persatu, sehingga kami semua bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa kepada Bapak Pendeta Ida Bagus, yang akan bawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat, sehingga apa yang disampaikan sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, amin. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38, demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu
diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Berbahagia saudara-saudara yang sudah mendengarkan sebagian kesaksian iman, dan lebih berbahagia manakala kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai tanggapan pembacaan firman Tuhan tadi, baiklah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 51 di bait yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hartamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Saudara-saudara yang berkasih, perenungan di pagi hari ini kita beri judul "Jadilah Jawaban dengan Menjadi Pekerja Kristus." Jadilah jawaban, jadi pekerja Kristus. Saudara-saudara, panjenengan mungkin masih ingat ya terkait dengan lagunya Slank gitu loh. Panjenengan tahu syairnya cukup indah. Kita cuplik sedikit saja. Aku tak mau menjadi setan yang menakutimu. Coba diiringi dah. Waduh, tidak apa-apa. Baik saudara-saudara, pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu sempurna. Sempurna artinya bahwa manusia itu berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Akal budi diberikan oleh Tuhan kepada manusia, agar manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akal budi terus berkembang, akhirnya manusia itu terus bisa mengompletti keberadaan hidupnya dengan baik. Dahulu saudara-saudara, manakala manusia itu menggambarkan manusia itu tindak ke bulan, itu hal yang nihil, tidak bisa. Muaranya manusia bisa pergi ke bulan. Dulunya wisata itu hanya di tempat-tempat kita yang ada di dunia ini, di muka bumi ini. Sekarang ini dibuka wisata bisa sampai ke bulan. Artinya apa? Bahwa akal budi itu menjadikan manusia itu boleh dikatakan berbudi, mempunyai suatu hal yang tinggi terkait dengan peradaban yang ada. Namun kenyataannya saudara-saudara, akal budi berkembang, manusia itu lebih cenderung saudara-saudara memahami bahwa akal budi itu hanya untuk dirinya sendiri. Panjenengan tahu bahwa masing-masing orang ini ingin menjadi yang paling baik, top gitu ya. Bahkan ingin menjadi raja dalam kehidupan ini. Inilah manusia saudara-saudara. Bisa dibuktikan? Bisa. Contoh, negara-negara yang ada ini ingin berkuasa sendiri-sendiri. Wah, dengan hebatnya. Bahkan mengatasnamakan negara saya adalah orang yang mempunyai segalanya. Namun saudara-saudara yang terkasih, pandemi corona ini menjadikan negara-negara yang ada, bahkan orang-orang yang kuat itu sama khawatir. Bahkan
Boleh dikatakan dulunya merasa dirinya hebat, sekarang tidak hebat lagi. Saudara yang terkasih dan mengasihi nama Tuhan. Lalu bagaimana langkah dalam kehidupan kita ini? Manakala kita tundukkan dalam kehidupan kita sesuai dengan pandereknya Gusti Yesus. Bacaan tadi saudara-saudara dalam Injil Matius 9 ayat 35 dilanjutkan sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Ternyata ketika murid-murid yang ada itu dipanggil oleh Tuhan Yesus, ingat, manakala dipanggil, Tuhan Yesus itu mengompliti. Artinya apa? Bahwa semua manusia yang ada itu diberikan kuasa, semua manusia, bagi yang percaya. Tidak menakutkan. Diberi kuasa yang bagaimana? Kuasa yang bisa menjalankan bentuk-bentuk hal-hal terkait dengan keberadaan peradaban manusia ini. Manusia yang dikatakan tersingkirkan, manusia yang tidak berdaya. Para murid itu disuruh untuk hadir. Orang yang sakit, terpenjarakan, diharapkan mereka itu bisa hadir dan datang. Kadangkala saudara-saudara, kita manusia kan membatasi diri. Melihat orang yang tidak berdaya, tidak kuat, orang yang terpenjarakan, orang yang sakit. Kita seringkali kan bicara begini. Untuk apa? Untungnya apa? Dalam kehidupan kita ini. Saudara yang terkasih, jawaban apa dalam kehidupan kita ini saudara-saudara? Manakala kita ini sebagai ciptaan Tuhan, jawaban apa dalam kehidupan kita ini sebagai panderekipun Gusti Yesus? Agar ingin dilihat orang, tidak sebetulnya. Yaitu praksinya, aksinya itu apa? Praksesnya itu apa? Tidak bisa digeneral, semua sama tidak bisa. Namun yang harus kita lakukan bagaimana ketulusan hati ini bisa mengabdi itu saudara. Tuhan Yesus sendiri, dia menganggap dirinya boleh dikatakan hamba Tuhan. Artinya apa? Bahwa dia itu setia kepada Tuannya. Dan Yesus mengajarkan dalam setiap hal manusia, manakala sudah diberkati, diberikan anugerah, lakukan berkat itu, anugerah itu dengan cuma-cuma, dengan sukacita. Itulah jawabannya saudara-saudara dalam kehidupan kita bersama. Seringkali saudara dalam kehidupan kita itu masih hidup itu kotak-kotak begitu. Seringkali dalam kehidupan kita ini masih, ya, serata itu masih membumi dalam kehidupan kita ini. Menganggap dalam keberadaan kita itu lebih. Jangan. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Lakukan apa yang diberikan Abraham manakala ada tamu. Apakah tamu itu Abraham tahu tuh? Itu malaikat tidak tahu Abraham. Apakah dia membawa segudang harta? Tidak. Apakah dia orang berpengaruh? Tidak. Dia datang disambut. Dia tamu diberikan suatu hal yang indah. Diberikan suatu makanan yang baik. Bahkan nantinya apabila mereka melanjutkan perjalanan tidak lelah. Kita harus mempunyai pandangan pikiran yang demikian itu. Jawaban yang harus kita berikan sebagai panderek itu tidak hanya dalam bentuk verbal, ucapan, tidak. Namun tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesalahan yang kita lakukan itu ada dua, saudara-saudara. Kesalahan rohani dan kesalahan sosial. Rohani kita mantap, bentuk kesalahan sosial kita apa? Abraham rohani ya, sosialnya dia itu memberikan sesuatu yang indah bagi orang lain. Yesus pun juga demikian, rohaninya ya, sosialnya ya. Kita bersama-sama saudara-saudara, jadilah jawaban ini terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita perlu banyak belajar.
Saya sudah melakukan ini Pak, sip. Saya melakukan itu Pak, sip. Saya ingin dipublikasikan, monggo. Ya. Namun sebetulnya tidak itu. Kejujuran ini tidak bisa dibohongi, saudara-saudara. Renung hati ini tidak bisa dibohongi. Yang tahu adalah kita bersama ini. Kita ini manusia. Sekali lagi, saudara-saudara, jadilah jawaban yang benar. Menjadi pekerja Tuhan. Jadilah jawaban dengan apa yang kita lakukan. Jangan ada nuansa marah. Jangan ada nuansa bersungut-sungut. Jangan ada nuansa wah. Bagaimana kita? Ya seperti Yesus itu loh. Seperti Abraham itu loh. Dia hadir itu loh, dia tidak menyesal. Panjenengan tahu, Allah itu bersemayam dalam tahta kerajaan surga yang mulia. Piantun menika rawuh para sederek. Boleh saya katakan dia itu sebagai masyarakat strata bawah. Yesus memberikan jawaban atas segala karya Tuhan. Kita pun juga demikian. Baiklah, kita bersama-sama dapat melakukan kehidupan dengan baik. Jadilah jawaban yang benar dalam kehidupan ini, menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan yang baik. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita mengambil saat teduh dan marilah kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Engkaulah yang rahmani, Engkaulah yang membuat diri kami ini berarti, Engkaulah yang empunya segalanya. Tuhan, mampukan keberadaan diri kami ini menjadi orang-orang, pekerja-pekerja Kristus yang baik. Seperti Abraham, seperti dirimu Tuhan, dapatlah mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Warga jemaat, kami persilakan untuk bisa berdiri dan marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan yang terucap demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warga jemaat, kami persilahkan untuk bisa duduk kembali. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita berikan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Dan baiklah wujud rasa sukacita ini, kita menyerahkan sebagian persembahan atau sebagian apa yang kita punyai kepada Tuhan dan akan dipandu oleh salah satu anggota majelis pasamuan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan syukur kita karena banyak berkat yang sudah kita nikmati, kita terima. Namun sebelumnya mari kita perhatikan firman Tuhan yang terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak Ibu, kita mengumpulkan persembahan, diiringi kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat 396, kita pujikan ayat yang pertama. Yesus
Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala naungan kasih-Mu. Manakala kami telah melaksanakan ibadah, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang kami lalui. Sungguh Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar Tuhan selalu memberkati hidup dan kehidupan kami bersama. Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk keberadaan negeri kami yang tercinta ini. Berkati dan sertai negeri kami yang tercinta ini Tuhan, agar dapat melakukan tugas-tugas di dalam mengemban tugas yang indah dari-Mu, mengedepankan rakyat yang ada, sehingga rakyat yang ada bolehlah mengalami adil berkemakmuran. Demikian juga sebagai wujud kami yang sudah melaksanakan kehendak-Mu melalui negara kami yang tercinta, patuh terhadap apa anjuran negara, menjalankan protokol COVID-19, kiranya Tuhan mampukan. Dan sehingga kami berharap melalui kebijakan-kebijakan yang ada, melalui anugerah-Mu Tuhan, COVID-19 dapat terselesaikan ataupun berakhir. Kami juga berdoa Tuhan, untuk keberadaan Pasamuan dimanapun berada, khususnya di Pasamuan Sidoarjo, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan sehingga Pasamuan yang ada ini bolehlah tumbuh dan berkembang. Kami pun juga Tuhan memohon kepadamu agar kami ini secepatnya dapat melakukan ibadah-ibadah kembali dengan menggunakan protokol-protokol yang ada, dan kami berharap new normal dapat kami lakukan di tempat kami beribadat. Bapa Sang Penuh Kasih dan Rahmat, kami sudah mengungkapkan rasa syukur kami yang berupa persembahan, kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati, dan akhirnya persembahan ini dapat untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini, khususnya di Pasamuan Sidoarjo. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar Tuhan memberkati kami, agar diri kami ini bisa mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk kaluhuran nama Tuhan. Termasuk di dalamnya, Tuhan telah mengajarkan keberadaan kami bersama, terkhusus saudara-saudari kami yang sebagai tim multimedia bersama dengan komisi-komisi terkait, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga persembahan yang hidup dan benar, mempersembahkan dirinya sebagai suatu pelayan yang baik, kiranya dapat dilakukan dengan bertanggung jawab kepadamu. Setelah lagi Tuhan, kami juga akan meninggalkan ruangan ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Suatu harapan Tuhan menuntun mengarahkan, dan sehingga kami mengalami keselamatan dalam hidup dan kehidupan kami bersama. Tuhan, inilah rangkaian doa kami yang jauh dari sempurna. Kesempurnaan ada pada diri-Mu yang sudah mengajarkan doa Bapa kami.
yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Baiklah saudara-saudara, yang kita bersama-sama bisa berdiri. Dan baiklah saudara-saudara, kita bersama-sama akan pulang ke rumah kita masing-masing. Yakinlah dalam kehidupan kita saudara-saudara, manakala kita bisa menjadi jawaban dengan menjadi pekerja Allah dengan baik, Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati. Anugerah yang begitu besar dengan cuma-cuma, baiklah kita berikan dengan cuma-cuma ataupun dengan keikhlasan yang ada. Dan marilah sebelum kita bersama-sama menerima berkat dan pulang ke rumah kita masing-masing, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 407 di bait yang pertama, Tuhan Kau Gembalaku. Mari saudara-saudara kita menerima berkat. Tuhan Allah Sang Penuh Kasih dan Rahmat, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuat kuasa Roh Kudus memampukan dari hari ke hari untuk kami menjadi jawaban yang benar atas sebagai hamba, atas sebagai orang yang Kau utus di muka bumi ini untuk bisa melakukan karya-Mu dengan baik. Kasih-Mu Tuhan selalu ada dan nyata, mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 474 di bait yang pertama. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Warga jemaat kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Dan baiklah kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Amin.